Halo sahabat penyuluh pertanian video, jumpa lagi. Kita saat ini akan membahas tentang tanaman hias. Tanaman hias yang akan kita bahas saat ini adalah tanaman anggrek. Karena tanaman anggrek ini merupakan tanaman hias yang banyak diminati atau banyak dikembangkan di negara kita ini, yaitu di negara Indonesia. Dan saat ini yang akan kita bahas adalah jenis-jenis tanaman anggrek yang memang cocok ditanam di iklim tropis. Nah, di iklim tropis di mana? Yaitu di iklim tropis Indonesia. Jadi para sahabat penyuluh pertanian video dan para pecinta bunga tanaman hias, khususnya anggrek, di sini kita akan bahas ada 15 jenis anggrek yang memang cocok ditanam di iklim tropis. Nah, jadi walaupun sebetulnya tanaman anggrek itu ada ribuan jenis, namun dari beberapa jenis kita akan ulas 15 jenis anggrek yang memang betul-betul cocok ditanam dan dikembangkan di iklim kita. Nah, jadi kenapa kita akan mereview tentang jenis anggrek yang cocok di iklim kita, agar ketika kita membudidayakan atau merawat atau memelihara tanaman hias kita, nah, kita mengetahui jenis anggrek apa sih yang memang kita budidayakan atau yang memang kita pelihara atau yang memang kita rawat saat ini. Jadi supaya apa? Supaya tidak kesulitan dalam merawatnya. Karena apabila tanaman tersebut atau tanaman anggrek yang kurang cocok untuk di iklim tropis, maka kalaupun tanaman tersebut atau anggrek tersebut tumbuh, namun tidak dapat berkembang dengan baik, karena pastinya kita harus betul-betul mengkondisikan lingkungannya sesuai dengan iklim yang diinginkannya. Nah, jadi kita langsung saja, kita akan mereview dari 15 jenis anggrek yang memang cocok di iklim kita di Indonesia ini. Anggrek apa aja sih gitu kan? Nah, jadi dari sekian banyak jenis anggrek, dan ada beberapa yang bisa beradaptasi di iklim Indonesia, jadi ada pula yang tidak. Nah, jadi kita perlu mengetahui jenis-jenis anggrek apa sajakah, nah, yang sekiranya bisa dibudidayakan atau dikembangkan di Indonesia. Nah, berikut ini daftarnya ya. Jangan lupa tonton terus videonya sampai dengan selesai, serta jangan lupa like, subscribe dan komen agar channel kami dapat berkembang dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita mulai saja. Jadi dari 15 jenis anggrek yang memang cocok di iklim tropis, kita mulai dari yang pertama adalah itu anggrek bulan bintang. Nah, bisa kita lihat ya, gambar bunganya, warna dasarnya putih, bintik-bintik merah dengan corak yang khas, dan ada kebagian putiknya itu berwarna kuning keemasan ya. Nah, anggrek bulan bintang ini dapat dikategorikan sebagai anggrek yang mewah atau yang paling diminati. Kenapa? Karena bentuknya memang terlihat wah dan elegan. Nah, kelopaknya yang menonjol merah. Nah, itu ada 5 buah kelopak. Nah, itu menggambarkan kadang para penggemar anggrek bulan bintang nih, bagaikan bintang di langit. Nah, itu salah satu kenapa diberi nama anggrek bulan bintang. Nah, di tengah-tengah kelopaknya itu ada warna putih terang seperti bulan. Nah, hal ini yang membuat anggrek jenis ini sangat cantik dan enak dipandang mata. Terlebih ketika bunganya sedang mekar ya. Nah, ini kita lihat
betapa indahnya gitu ya dari penampakan bunga anggrek bulan bintang nih. Nah, jadi itu anggrek bulan bintang. Selanjutnya yang kedua apa? Nah, anggrek serat. Nah, anggrek serat ini memiliki kelopak yang langsing dan kecil layaknya serat. Nah, hal ini membuat anggrek ini ya, yang satu ini cukup unik dan terlihat tidak biasa memang ya, karena dia mempunyai serat yang memang menjuntai ya. Nah, bunga ini ya, anggrek ini kerap ditemui di bagian Indonesia Tengah ini. Biasanya Indonesia Tengah, Indonesia Timur ya. Nah, bunga ini memang tumbuh suburnya biasanya kalau itunya di Sulawesi. Banyaknya di daerah Sulawesi ya. Nah, bahkan kalau di Sulawesi Tenggara itu ini dijadikan salah satu identitas bagi daerah tersebut ya, untuk anggrek serat ini ya. Memang dari penampakannya unik dan juga menarik gitu ya, anggrek serat ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke yang jenis anggrek yang ketiga nih. Yang ketiga nih, anggrek bulan. Nah, anggrek bulan ini merupakan salah satu jenis anggrek yang paling mudah ditemui di Indonesia. Nah ya, anggrek bulan ini dia warna dasarnya dikelilingi putih, ada warna merah keunguan ya, ungu, dan tetap pada bagian ujung bunganya itu ada corak kuningnya ya, ada corak kuningnya ya. Nah, warnanya ini memang membuat orang atau membuat penggemarnya ini merasa wow melihat bunganya ya. Anggrek bulan ini merupakan salah satu jenis anggrek yang tidak membutuhkan terlalu banyak air untuk bertahan hidupnya ya, untuk anggrek bulan ini. Memang anggrek bulan ini termasuk anggrek yang boleh dikatakan banyak dibudidayakan ya, karena cenderung lebih mudah ya untuk tumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke anggrek yang keempat. Nah, jenis anggrek yang keempat ini anggrek apa? Anggrek tebu ya. Nah, anggrek tebu ini merupakan tanaman anggrek yang tumbuh vertikal ke atas dengan bantuan batang tanamannya kuat nih, batangnya kuat kalau ini ya. Anggrek tebu ini bunganya kecil-kecil berwarna kuning ya, berwarna kuning dia kalau anggrek, warna dasarnya anggrek tebu ini, dan totol-totol ya. Tapi dia punya keindahan tersendiri ya dari penampakan bunganya gitu untuk anggrek tebu ini. Itu ya, anggrek tebu ya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah anggrek kasut kumis. Nah, anggrek kasut kumis ini ya merupakan salah satu jenis anggrek dengan bentuk cukup unik ya, cukup unik karena dia punya seperti kumis ya, dalam artian dia berbulu. Nah, namun dia sebetulnya bunga anggreknya pada umumnya malah dia ada sejenis ujungnya itu ya menyerupai kantung, ya. Bunga ini diberi nama kasut kumis karena memang bunganya itu tadi dipenuhi dengan bulu-bulu halus ya, layaknya kumis. Nah, warna bunganya merupakan perpaduan ya dari warna ungu ya, warna hijau yang terlihat sangat cantik gitu ya apabila memang pada saat mekar sempurna ya. Nah itu tentang gambaran anggrek kasut kumis ya. Nah, selanjutnya yang keenam apa nih? Anggrek pandan. Nah, anggrek pandan ini memang jarang ditemui ya di Indonesia ini, karena dia cukup lumayan langka ya, anggrek pandan ini. Nah, anggrek pandan ini dia ditandai dengan daunnya itu memang hampir mirip daun pandan ya kalau sepintas, cuman dia
ketika berbunga ya. Nah, bunganya ini dia terbuka dengan seperti menjari ya, warna dasarnya putih kekuningan anggrek pandan ini. Memang anggrek pandan ini dia lebih cenderung kecil tanamannya ya, tidak besar ya. Jadi memang cocok untuk digunakan di pot-pot yang berukuran relatif kecil ya. Itu tentang anggrek pandan. Nah, selanjutnya yang ke-7 itu anggrek kebutan. Nah, anggrek kebutan ini termasuk kepada jenis anggrek yang langka ya. Nah, saking langkanya bunga ini sekarang ini kalau tidak salah ini sudah dilindungi ya oleh pemerintah kita, karena memang kelangkaannya anggrek ini ya gitu. Nah, salah satu ciri-ciri anggrek kebutannya adalah bunganya yang tumbuh bergerombol ya dalam satu tangkai itu. Nah, anggrek ini sebetulnya perawatannya tidak sulit, hanya saja kerap ditumpangi benalu gitu pada biasanya di tangkai bunganya gitu, sehingga itu salah satu menjadi penghambat dalam proses pemeliharaan gitu kan. Itulah makanya anggrek ini jadi langka gitu. Nah, selanjutnya anggrek apalagi nih, itu anggrek pensil. Nah, anggrek pensil ini bentuknya unik ya. Dia batangnya ini yang seperti berbuku batangnya itu, makanya salah satunya dia sering disebut sebagai anggrek pensil ini ya. Dia batangnya terlihat seperti pensil ya, seperti itu. Nah, bunga anggrek pensil ini didominasi dengan warna putih keunguan. Biasanya ada 1 atau 2 kelopak bunga yang memiliki corak totol-totol ungu tua ya. Nah, dari bentuk bunganya sangat indah juga, karena jenis anggrek ini mayoritas memang punya daya tarik yang luar biasa gitu ya, bunga anggrek ini. Nah, selanjutnya anggrek yang ke-9 nih, anggrek sendok. Nah, anggrek sendok ini memiliki tangkai yang menjulur ya dari bagian batang dan bagian tengah bunganya ini ya. Hal ini membuatnya seperti membentuk sendok gitu ya anggrek ini. Makanya banyak penggemar anggrek ini menjulukinya anggrek sendok gitu ya. Nah, kalau bunganya itu warnanya kuning cerah. Nah, dia ada sedikit corak merahan biasanya bagian tengah ya kalau saat mekar. Nah, ukuran bunga anggrek ini cukup besar ya. Nah, kira-kira kadang hampir pokoknya lumayan besar lah. Kalau dalam kondisi tanaman ini subur, anggrek ini cukup besar. Nah, ini anggrek sendok ini sebetulnya termasuk anggrek yang langka juga, karena dia unik gitu ya, dan memang bentuknya tuh cenderung relatif besar dibandingkan yang lain ya, bunganya itu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ke-10 nih, yang ke-10 ini anggrek hitam. Nah, para penggemar anggrek pasti tahu nih anggrek hitam ya. Ini memang anggrek hitam ini punya warna dominan hitam pada bunganya. Warna hitam kelam ini membuat anggrek jenis ini terlihat berbeda daripada jenis anggrek-anggrek yang lain ya. Nah, sayangnya memang anggrek ini memang cukup langka atau sulit ditemui, dan harganya pun mahal gitu. Nah, pada saat mekar, anggrek hitam ini akan memperlihatkan bagian tengah kelopak yang kadang berwarna kuning, kadang juga berwarna merah ya. Nah, penyebab mahalnya memang karena kelangkaan jenis anggrek hitam ini cukup langka ya, tapi penggemarnya ya tetap wow ya, karena memang eksotis kalau dilihat, dia jenis anggrek yang unik gitu. Nah, selanjutnya kita ke urutan ke-11 nih. Urutan 11 nih, anggrek kerlip. Anggrek kerlip ini ya kenapa
dinamai curly karena seperti menyerupai bintang ya kalau bunganya itu. Ini warna ungu muda tuh mendominasi bunga ini, tapi ya ada corak kuningnya gitu di bagian tengah kelopak ya, tapi dia ada dominan warna hijau juga ya, hijau-hijau muda ya di bagian pinggir kelopak bunganya ya. Nah, jenis ini anggrek ini ya, kenapa unik, dia punya kelebihan nih. Kalau anggrek ini punya daya tarik tersendiri ya, karena dia mempunyai aroma yang harum ya, aroma yang harum gitu ya, yang sangat manis gitu. Jadi kalau aromanya itu ketika bunganya mekar gitu ya. Nah itu untuk anggrek kerlip ini ya. Nah selanjutnya yang berikutnya adalah anggrek Ki Aksara. Nah salah satu jenis anggrek yang paling ya cukup unik itu anggrek Ki Aksara ini bentuknya memang tidak seperti bunga umumnya ya, namun lebih menyerupai daun ya. Nah warna yang dominan itu hijau, ada garis-garis corak dan bentuknya seperti petir ya, garis-garisnya itu ya. Dia membuat semakin terlihat unik. Itu memang gurat-gurat di daun itu dia punya gurat yang terang gitu ya. Nah itu yang membuat daya tariknya untuk anggrek ini. Memang kalau sepintas anggrek ini lebih cenderung ini sejenis kayak tanaman yang hanya daunnya aja gitu, tapi itu yang membuat daya tariknya gitu anggrek untuk anggrek Ki Aksara nih. Nah selanjutnya apa nih? Selanjutnya anggrek jamrut. Nah anggrek jamrut ini ya, ini memiliki bunga ya yang warnanya biasanya ada dasar kekuningan ya. Nah, anggrek ini karakteristik unik itu karena bunganya itu memang bentuknya itu boleh dibilang ya unik gitu, warna dasar kuning gitu, ada gurat-guratnya gitu kan, dan juga dia biasanya di bunganya itu ada bulu-bulu halusnya juga ya. Cuman beda dengan anggrek yang kita review yang di awal tadi ya, anggrek jamrut ini ya, dia memang punya keunikan tersendiri dari warna corak bunganya itu ya. Nah selanjutnya anggrek jingga. Nah anggrek jingga ini masuk dalam jenis anggrek yang cantik ya, semuanya memang manis, cantik gitu ya, unik gitu. Emang kalau untuk anggrek jingga ini dia lebih cenderung warnanya tuh terang. Nah yang membuat unik bunga ini, anggrek ini ya, pada seluruh bagian bunganya deh, kelopaknya yaitu ditotol-totol merah gitu ya. Itu ada totol-totol merahnya seperti itu. Jadi kadang seperti kalau orang para penggemar juga ada yang menyebut ini seperti anggrek macan tutul gitu. Memang anggrek ini harganya cukup mahal ya, seperti itu. Nah selanjutnya nih yang terakhir ya, yang terakhir yang kita review nih anggrek larat. Nah anggrek larat ini sebetulnya lebih cenderung banyak ya ditemui ya, layaknya anggrek bulan, tapi jenis anggrek ini terbukti penampilannya indah gitu dan banyak digemari oleh penggemar tanaman hias ya, penggemar anggrek gitu. Anggrek ini bunganya ini berwarna ungu tua. Ini kerap mekar dan akan kalau mekar ini memberikan keindahan yang luar biasa gitu ya. Itu pada intinya semua bunga anggrek, bunga-bunga yang memang menghasilkan bunga yang indah itu memang di situ letak daya tariknya. Nah, jadi sahabat penyuluh pertanian video dan para pecinta tanaman anggrek ya. Nah, jadi kan sekarang udah tahu nih ada 15 dari 15 jenis tanaman anggrek ini ya, yang semua dari 15 jenis ini mempunyai daya tarik tersendiri lah setiap jenisnya ya gitu. Nah, jadi sekarang tinggal para pecinta anggrek nih ya, mana yang paling disukai dan
silahkan dicoba dibudidayakan sesuai dengan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan passionnya gitu. Nah jadi sebetulnya karena memelihara anggrek ini tidak begitu sulit juga gitu, dan menurut saya semua orang bisa mencobanya gitu ya, asal mencari referensi tentang bagaimana berbudidaya anggrek dengan baik dan benar gitu. Karena tanaman anggrek ini termasuk kategori tanaman yang mudah untuk dipelihara ya. Nah mungkin nanti ke depan kita akan ulas tentang bagaimana teknik pemeliharaan tanaman anggrek yang baik dan benar seperti apa. Nantikan video kami selanjutnya ya. Jadi mungkin itu tentang 15 jenis ya anggrek yang memang cocok ditanam di Indonesia, walaupun masih banyak jenis yang memang bisa juga ditanam di Indonesia, karena anggrek ini jenisnya ratusan bahkan ribuan jenis gitu, apalagi dengan perkembangan saat ini dengan berbagai macam teknologi persilangan ya, sehingga varietas-varietas baru, jenis-jenis baru anggrek ini semakin berkembang ya. Nah jadi demikian dulu sahabat penyuluh pertanian Mideo dan para pecinta tanaman anggrek, selalu dukung channel penyuluh pertanian Mideo agar kami dapat memberikan tutorial-tutorial, memberikan informasi-informasi tentang seputar tanaman hias, tanaman pertanian, dan tanaman-tanaman lainnya. Demikian, sampai jumpa lagi. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kami bisa terus berkembang. Terima kasih.